Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kertas kerja pada akuntansi perusahaan jasa. Jadi kali ini akan menjelaskan cara mengerjakan atau menyelesaikan kertas kerja pada akuntansi perusahaan jasa. Ikuti terus dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Oke, pada akuntansi ada yang namanya kertas kerja. Nah, kertas kerja ini adalah tujuannya membantu penyusunan laporan keuangan, terutama adalah laporan laba rugi dan neraca. Nah, data yang digunakan dalam menyusun kertas kerja adalah neraca saldo. Dan yang kedua adalah jurnal penyesuaian. Neraca saldo yang kayak apa? Nah, tentu sudah pernah kita buat. Bentuknya adalah seperti ini. Ini. Kemudian jurnal penyesuaian juga sudah pernah kita susun. Yang seperti ini ya. Nah, kedua data inilah yang digunakan dalam menyusun kertas kerja. Baik, ini adalah bentuk kertas kerja. Yang pertama adalah kopnya, ini ada salon cantik, kertas kerja per 31 Desember tahun 2019. Kita nanti dalam mengisi angka-angkanya adalah dalam ribuan ya. Nah, yang pertama kolomnya ini kolom nomor akun, kemudian kedua nama akun. Ini ada 5 kolom, yang berikutnya adalah yang pertama neraca saldo, ada debit dan kredit, jurnal penyesuaian ada debit dan kredit, neraca saldo disesuaikan ada debit dan kredit, perhitungan laba rugi ada debit dan kredit, dan neraca juga ada debit dan kredit. Nah, kita yang pertama adalah mengisi kolom neraca saldo. Nah, kolom neraca saldo ini adalah diisi persis seperti data neraca saldo yang kita punya yang terlebih dahulu, yang tadi ya maksudnya. Nah, yang tadi kita tunjukkan. Oke. Nah, ini tadi ya. Nah, coba kita perhatikan mulai dari kas 26547. Di sini 26547. Kemudian piutang usaha 2355, 2355 sama ya. Perlengkapan calon 5750, ini 5750. Jadi neraca saldo yang berada di sini adalah sama persis seperti data neraca saldo yang telah kita buat. Gitu ya. Langkah berikutnya adalah pada penyusunan kerja ini, setelah mengisi kolom neraca saldo, kita isi yang kolom jurnal penyesuaian. Nah, datanya adalah jurnal penyesuaian yang telah kita susun terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Nah, ini diperhatikan. Ini nomor 1, kan ada jurnal penyesuaian. Debitnya adalah beban perlengkapan, kreditnya adalah perlengkapan salon. Nah, ini kita harus isikan ke sini. Akunnya beban perlengkapan salon. Kita cari. Ternyata tidak ada. Karena tidak ada, maka kita bikin di bawah jumlah di sini, di kolom nama akun. Nah, ini beban perlengkapan salon di debit sini. Nah, ini 1.550.000. Kemudian berikutnya perlengkapan salon. Kita lihat. Nah, ada di sini di sebelah kredit. Yang di sini. Nah, berarti nomor 1 sudah. Kita beralih ke nomor 2. Beban sewa ruangan. Kita lihat di nama akun. Tidak ada. Maka kita buat di bawah beban ini.
Nah, di sini beban sewa ruangan. Ini 3.500.000 di debit. Ini. Maka kita harus isi juga di sebelah di debit sini. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya per sekot sewa ruangan. Kita lihat. Nah, ada di sini. Kalau sudah ada di sini ya nggak usah nulis di bawah sini. Langsung diisikan di baris per sekot sewa ruangan di sebelah kredit. Sini berarti. Oke. Kemudian berikutnya, nomor 1, 2 sudah, kita beralih ke nomor 3. Beban penyusutan peralatan. Kita lihat, tidak ada, maka ditulis di sini. Beban penyusutan peralatan. Di sebelah debit, oke, 970.000. Debit, sini ya. Kemudian, akumulasi penyusutan peralatan. Kita lihat di sini akumulasi penyusutan peralatan tidak ada, maka ditulis juga di sini. Oke, akumulasi penyusutan peralatan di sebelah kredit 970 sebelah kredit ya. Kemudian nomor 4, beban gaji karyawan. Kita lihat beban gaji karyawan ini ada. Kalau ada berarti nggak usah menulis di bawah, langsung kita isi di sini sebelah debit 1.250.000. Kreditnya apa? Nih, utang gaji. Adakah di sini? Tidak ada, maka kita tulis di sini utang gaji di sebelah kredit sebesar 1.250.000. Harus kita tulis sama pokoknya angkanya. Kemudian yang kelima terakhir, beban penyusutan kendaraan. Kita lihat beban penyusutan kendaraan. Ternyata tidak ada, maka ditulis di sini. Nah, beban penyusutan kendaraan. Di sebelah debit 2.500.000. Harus ditulis sama persis. Kemudian yang berikutnya terakhir, akumulasi penyusutan kendaraan. Kita lihat. Tidak ada juga, berarti kita tulis di bawah sini. Akumulasi penyusutan kendaraan di sebelah kredit 2.500.000 kredit nih. Oke, berarti sudah semua. Kita pastikan bahwa jurnal penyesuaian yang kita punya sudah kita pindahkan semua di kolom jurnal penyesuaian ini. Kita jumlah sekarang. Debitnya ada 9770, kreditnya pun pasti sama 9770. Ketika tidak sama berarti ada entah itu kelewatan atau salah tulis atau yang lainnya. Maka harus dicek kembali sehingga sama jumlahnya antara debit dan kredit. Itu jika kita mengisi kolom jurnal penyesuaian. Semoga bisa ya. Kalau nggak bisa ya diulang lagi videonya. Kalau belum mengerti maksudnya. Jadi akun-akun yang di bawah jumlah ini muncul karena akun-akun ini muncul adanya jurnal penyesuaian. Jadi ini muncul karena adanya jurnal penyesuaian. Oke. Maaf iklan terlebih dahulu ya. Tombol subscribe, kemudian loncengnya tombol juga dan di like ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita mengisi kolom neraca saldo disesuaikan. Lihat namanya saja ini neraca saldo, ini disesuaikan. Berarti gabungan antara neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Ini cukup mudah, hanya menggabungkan antara angka di neraca saldo dan angka di jurnal penyesuaian. Contoh yang pertama ini kas di sini di debit 26.547. Di sini kosong, berarti tetap angkanya langsung dipindah di kolom debit di sini. Nah, 26.547.
Kemudian piutang, ini di debit, sedangkan di penyesuaian kosong berarti angkanya, iya betul, tetap 2355. Nah ini sekarang, perlengkapan salon, di debit 5750, di kredit 1550, 1.550. Besar manakah ini antara debit dan kredit? Oh ya, besar debit. Berarti nanti sisanya adalah milik debit. Karena sisa berarti ini harus dibandingkan, dicari selisihnya. Taruh di debit sini karena lebih besar debit. Oke. Selisihnya adalah 4.200.000. Oke. Kemudian persekot sewa ruangan di debit 6 juta, di kredit 3.500.000. Berarti karena debit lawan kredit, maka dicari sisanya. Nanti sisanya ditaruh di debit karena lebih besar debit. Sisanya di debit sini kita tulis di sini. Kita tulis di sini ya. 2.500.000 ini. Kemudian yang berikutnya peralatan salon 9.700.000. Di sini kosong. Berarti tetap angka ini tinggal pindah saja di debit. Debit, debit. Nah, sini itu. Utang usaha di sebelah kredit 4.650. Di jurnal pensiun kosong. Tinggal pindah kredit, taruh di kredit di kolom NSD. Oh iya, kendaraan ya, kendaraan dulu. Oke. Ini kendaraan tetap ya. Ini ditaruh di sini tetap. Ini juga ini kosong sehingga di kredit dengan angka yang sama tetap. Kemudian pendapatan jasa salon di sini kosong, maka juga ditulis tetap angkanya 17700. Beban gaji debit 2500, ini debit juga 1250. Karena debit dan debit maka ini dijumlahkan dan tempatnya di debit juga. Ini kemudian beban listrik di jurnal penyesuaian kosong, maka langsung ditulis 250 di sebelah yang sama, yaitu di debit. Kemudian beban telepon 400, debit. Ini kosong, berarti tetap debit di sini. Oke, kemudian beban perlengkapan. Ini di sini kosong. Ini debit, berarti langsung ditulis di sini debit. Beban sewa ruangan, debit. Pindah langsung ke sini, debit. Beban penyusutan peralatan. Sini debit kan ini. Nah, kita tinggal tulis di sini di debit, dipindah. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan di kredit, tinggal pindah saja angka yang sama. Utang gaji di kredit, tinggal pindah angka yang sama. Beban penyusutan kendaraan, debit. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan, kredit. Kita tinggal pindah angka yang sama. Nah, oke, kita harus cek dulu penggabungan dari neraca saldo dan penyesuaian ini sudah betul apa belum. Kalau sudah betul, langsung kita jumlah. Debitnya kita jumlah 83222. Kemudian kreditnya kita jumlah 83222. Bukan sulapan atau bukan sihir. Ini kalau penggabungannya ini teliti, maka jumlahnya akan sama. Itu ya, dalam mengisi neraca saldo disesuaikan. Oke, berikutnya kita tinggal mengisi kolom perhitungan laba rugi dan neraca sesuai tujuannya ya. Dalam penyusunan kertas kerja ini adalah membantu dalam menyusun perhitungan laba rugi dan neraca. Kita isi sekarang yang dua kolom ini secara bersamaan. Tentu kita harus tahu mana akun-akun yang
masuk di perhitungan laba rugi dan mana akun-akun yang masuk di neraca. Kita masih ingat 5 jari ini, jempol, telunjuk, dan tengah. Ini adalah aktiva, utang, dan modal. Ini masuk di neraca. Nah, yang laba rugi ini adalah pendapatan dan beban atau yang jari manis dan jari kelingking. Kita coba mulai dari akun yang pertama, yaitu akun kas. Kas ini adalah harta, berarti masuk di neraca. Ini di debit, kita tinggal mindah angka yang sama besarnya. Nah, ini 26547. Kemudian piutang usaha. Piutang usaha ini termasuk aktiva, karena nomornya 1 ini semua termasuk aktiva semua ini. Nah, kan nomor 1, nomor 2, nomor 3. 1, 2, 3. Ini masuk di neraca semua. Piutang usaha sekarang. Ini karena harta masuk di neraca. Kalau debit ya di debit tinggal mindah angka saja. Perlengkapan calon debit nomornya 1 berarti di neraca. Nih. Kemudian persekot sewa. Ini harta taruh di neraca. Kemudian peralatan calon. Ini harta juga maka di neraca mindahnya. Terus kendaraan ini angkanya 1 berarti aktiva, berarti masuk neraca juga 25 juta. Kemudian utang usaha nomornya 2 berarti jarinya telunjuk ini masuk di neraca di sebelah kredit ya, sebelah kredit sini berarti. Nah, ini. Jadi yang dimasukkan ke kedua kolom ini adalah yang angka dari NSD loh ya. Ini sudah dianggap tidak berguna karena sudah digabungkan di sini. Oke. Kemudian modal cantikan. Pindah di kredit ini. Pendapatan jasa salon. Nah, ini baru perhitungan laba rugi. Pendapatan. Nah, ini nomor 4 jari kelingking, jari manis. Kita tulis di sini. Angkanya sama. Beban gaji. Beban nomor 5 masuk laba rugi. Beban listrik masuk laba rugi juga. Jadi beban-beban ini semua masuk laba rugi. Beban perlengkapan ini masuk laba rugi juga. Debit dengan angka yang sama. Beban sewa ruangan. Ini debit. Nah. Kemudian beban penyusutan peralatan. Karena beban ya masuk laba rugi. Nah, angkanya sama kan ini angkanya. Akumulasi penyusutan peralatan. Nah, ini masuk di neraca. Akumulasi penyusutan, ingat masuk neraca ya. Sini. Kredit sini. Utang gaji. Nah, utang itu masuk neraca. Karena nomor 2. Oke. Kemudian beban penyusutan. Nah, beban masuk laba rugi. Langsung dipindah sini. Terus akumulasi penyusutan. Masuk mana tadi? Iya, neraca sini. Oke, kalau sudah dipindah-pindahkan, kita jumlah di laba rugi maupun neracanya. Debit yang laba rugi. Nih, kredit yang laba rugi. Tulis juga di sini. Kemudian debit yang neraca kita tulis. Kemudian kredit yang neraca kita jumlahkan juga. Nah, kemudian setelah itu masing-masing kolom ini jumlah debit dan kreditnya harus sama. Ini lebih besar mana? Nah, lebih besar ini. Berarti yang sini nanti harus ditambah, ditulis selisihnya. 17.700 dikurangi 12.950 ditulis di sini. Oh, ini harus sama kan ya. Nah, kurangannya ditulis di sini. Harus sama semua ini. Ini kurangnya segini. Tentu kurang nih di kolom laba rugi segini ini 4.780. Di sini pun ya sama, kurangnya adalah 4.780. Pasti akan ketemu angka yang sama.
ketika cara memindahkan angkanya dengan tepat, teliti ya. Kalau nanti ada kesalahan ya diulangi satu persatu lagi, mana yang kira-kira kurang pas dalam pemindahan angkanya. Kita perjelas lagi ya, setelah kolom laba rugi dan kolom neraca masing-masing debit kredit sudah kita jumlahkan, maka di kolom laba rugi ini debit dan kreditnya harus sama. Nah, samanya adalah kita pakai angka yang besar. Ini 12 juta sama 17, ya lebih besar 17, maka kita buat 17. Sini juga 17.700.000. Demikian juga yang neraca. Kita samakan debitnya 70, di kredit pun harus 70. 70.302. Nah, tentu ini dari 12 ke 17.700 berarti kan kurang. Kurangnya ditulis di sini. Berarti 17.700 dikurangi 12.920 adalah 4.780. Di sini pun sama. Jadi 7320 dikurangi 65.522. Kurangnya berarti ditulis di sini kan agar sama. Oke. Nah, bukan sebuah kebetulan. Kalau cara pengerjaannya benar, memindah-pindahkan angkanya benar, maka kekurangan yang ada di laba rugi dan kekurangan yang ada di neraca agar jumlahnya sama adalah besarnya sama. Di sini adalah 4.780.000. Nah, selisih ini adalah kalau di kolom laba rugi miliknya laba karena laba miliknya kredit. Nah, kredit adalah kumpulan angka dari pendapatan. Jadi maka bisa dikatakan pendapatan lebih besar dari beban. Maka angka ini adalah merupakan laba. Kita tulis di sini, laba bersih. Nah, oke. Jadi seperti itu cara membuat kertas kerja. Semoga bisa, semoga dimengerti, dan semoga bermanfaat untuk di kemudian hari. Terima kasih. Selamat belajar dan selamat mencoba soal-soal berikutnya. Cari soal ya, di Google ada, di buku ada, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.